Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan dengar kesaksian terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Ibu Ayu. Silakan. Cek, salam, haleluya. Puji Bapak Yahweh, saya bersyukur saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bersaksi. Ini persaksian pertama kali buat saya. Dari saya mengenal Tuhan Yesus sampai sekarang, saya mantapkan hati saya untuk bisa bersaksi di hadapan Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya ingin mengenalkan bahwa Bapak Yahweh itu dahsyat dalam hidup saya. Jadi, haleluya. Saya adalah seseorang yang dari background Muslim. Keluarga saya semuanya Muslim. Dan saya mengenal Bapak Yahweh karena saya mengikuti keyakinan suami saya. Memang semuanya itu butuh proses ya Bapak Ibu Saudara. Saya kenal beliau dari saya kelas 2 SMA. Beliau mengenal saya waktu saya masih praktek kerja di SMA di koperasi. Beliau berdinas waktu pendidikan di Malang. Singkat cerita, saya sangat bersyukur Bapak Yahweh. Saya sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara. Jadi ini sebenarnya ceritanya ada awalnya. Dulu waktu saya masih SMP, orang tua saya tidak mau menyekolahkan saya sampai SMA. Karena dengan kondisi keuangan keluarga saya, tapi saya tetap percaya, tetap optimis kalau saya pasti bisa sekolah sampai SMA. Karena apa Bapak Ibu? Kalau saya tidak sampai sekolah SMA, saya tidak mungkin berjumpa dengan suami saya. Saya tidak mungkin bisa mengenal suami saya kalau saya tidak mengenyam pendidikan SMA. Saya bersyukur Bapak Ibu. Karena mungkin kalau saya hanya tamatan SMP, saya tidak mungkin praktek kerja di tempat beliau berdinas. Saya tidak mungkin mengenal beliau. Karena saya istilahnya hanya lulusan SMP, mungkin pekerjaannya sebagai buruh pabrik atau apa. Tapi Tuhan Yesus itu dahsyat. Dia merencanakan kehidupan saya, dia merencanakan masa depan saya dengan indah. Dengan kelembutan hati, orang tua saya menyekolahkan saya sampai SMA. Saya bisa berjumpa dengan beliau. Kami berpacaran cukup lama. Bahkan beliau mendidik saya mulai dari saya ke SMA sampai saya sekarang ini. Jadi kami mengenal sudah lama. Dia mengenalkan saya. Namun saya masih berkeras hati pada waktu itu. Saya istilahnya saya mempercayai dari agama saya kalau Kristen itu istilahnya nggak benar. Karena memang dari kecil saya dididik secara Islam. Saya disekolahkan di pesantren, saya dididik agama dengan benar oleh orang tua saya. Namun saya bersyukur Tuhan memilih saya. Mungkin di sekitar daerah saya tempat tinggal mungkin jarang yang Nasrani. Tapi saya bersyukur karena Tuhan memilih saya untuk diselamatkan. Saya termasuk orang Islam yang taat Bapak Ibu. Saya dulu rajin puasa, saya sholat 5 waktu, mengaji. Tapi saya bersyukur, ternyata Tuhan mengasihi saya. Tuhan memilih saya. Dan Tuhan melihat apakah saya mau dipilih, apakah saya mau mengikuti dia atau tidak. Sekian lama kami berpacaran, beliau, suami saya mengenalkan siapa itu Tuhan. Kalau dulu masih Tuhan Yesus ya, karena suami saya juga belum mengenal Bapak Yahweh. Dia mengenalkan Tuhan Yesus kepada saya. Dia sering mengajak saya ibadah persekutuan hari Rabu. Karena di sana sering sekali ada persekutuan hari Rabu, ibadah keluarga di rumah-rumah. Jadi beliau sering mengajak saya untuk persekutuan hari Rabu. Itu meskipun orang tua saya tidak mengetahui. Secara diam-diam saya mengikut beliau, kita ibadah, kita belajar bersama, saya diajari terus, saya dibimbing terus Bapak Ibu. Saya dikenalkan terus.
Padahal waktu itu meskipun diajak ibadah saya masih belum apa istilahnya, belum mau melembutkan hati saya. Saya masih tetap keras agama saya. Dan saya malah meyakini saya bisa membawa suami saya masuk Muslim. Orang tua saya pun juga berharap bahwa suami saya bisa masuk Muslim. Tapi beliau berkata, kalau saya mau masuk Muslim, apakah kamu bisa mendidik saya? Di situ saya angkat tangan Bapak Ibu. Saya seorang wanita, saya tidak bisa membimbing suami saya. Saya tidak ada kepintaran atau hikmat sehingga saya dapat mengajari suami saya karena saya masih banyak kekurangan. Tapi lambat laun beliau sering kali menginjili saya. Tiap pacaran itu selalu diinjili. Kadang saya sampai buang muka, kadang saya sampai tidak mau mendengar. Tapi puji Bapak Yahweh, Tuhan lembutkan hati saya. Tuhan menggerakkan hati saya. Beliau mengajak saya untuk mengikut Tuhan Yesus waktu itu. Akhirnya saya dengan lemah lembut saya akhirnya sudah menyerah Bapak Ibu. Saya juga nggak bisa berbuat apa-apa karena istilahnya susah sekali istilahnya mengajak beliau ini kalau masuk Muslim. Tapi memang itu semua rencana dari Bapak Yahweh. Dia pun juga tidak patah semangat untuk mengajak saya mengikut Tuhan Yesus. Dia terus mengajari saya. Saya lembutkan hati saya. Nah di situ tantangan mulai muncul. Bagaimana dengan doa restu orang tua saya? Sampai saya lulus SMA, sampai saya bekerja pun beliau masih menemani saya mencari pekerjaan. Saya sempat bekerja dan akhirnya setelah beliau juga lulus pendidikan, beliau kembali ke Magelang sini, saya di sana kebingungan. Siapa pertolongan saya? Orang tua saya, mereka memberontak, mereka tidak mau kalau anaknya mengikuti keyakinan suami. Mereka masih belum bisa Bapak Ibu. Mereka belum bisa menerima kalau saya masuk Nasrani. Tapi saat beliau mau pulang kembali ke Magelang, kami sudah sepakat untuk saya masuk Nasrani. Beliau sudah mulai merencanakan rencana-rencana. Jadi mulai saya mengubah KTP, saya dibaptis di sana. Semuanya itu karena Bapak Yahweh, Bapak Ibu. Saya sebenarnya terheran-heran, kok bisa gitu ya. Tapi saya mantapkan hati saya, kalau saya sudah menetapkan agama A untuk menjadi iman saya harus sungguh-sungguh. Karena kalau saya tidak sungguh-sungguh, saya berdosa di hadapan Tuhan. Saya belajar firman, saya dikataksasi istilahnya ya kalau di sana. Saya sendiri, bahkan saya sampai istilahnya kok nggak ada ya yang bisa bantu saya. Karena orang tua saya pun sebenarnya tidak tahu kalau saya dikataksasi, saya dibaptis di GKJW. Orang tua saya tidak tahu semuanya. Dan di situ kita juga mulai merencanakan pernikahan kami. Kami mulai mengajukan pengajuan. Dan semuanya itu harus diubah karena dalam keluarga KTP saya, dalam keluarga kakak saya masih Islam. Di situ kami mulai merubah semuanya, kita rubah sehingga KTP itu bisa Nasrani, sehingga bisa dibuat pengajuan untuk nikah dinas istilahnya. Sampai orang tua pun saya tidak tahu kalau saya itu mengubah KTP itu orang tua saya tidak tahu, Bapak Ibu. Jadi suatu ketika saat saya sudah mulai pengajuan, sudah masuk Koramil, nah bapak-bapak Koramil ini ke rumah. Orang tua saya bingung, ini ada apa gitu. Orang bapak Koramilnya itu bilang, ini anak ibu mengajukan pernikahan, dan ini semua sudah KTP, semua kakak sudah Kristen. Walaupun saya masih mengikut kakaknya orang tua. Semua sudah Nasrani. Dan Bapak Koramil ini menanyakan apakah orang tuanya sudah tahu atau belum. Orang tua saya kaget di situ. Kaget sekali. Orang tua saya bilang mereka tidak tahu kalau saya mengubah semuanya itu. Tapi kalau sudah saya mengubah itu, saya yakin orang tua saya tidak akan mungkin menghambat saya, karena saya sudah Nasrani. Dan orang tua bilang kepada saya, tanya kepada saya, mereka berbicara empat mata dengan saya, apakah kamu sudah menjadi seorang Nasrani? Apakah kamu mengikut Kristen? Katanya kan. Saya bilang, iya Bu, saya mengikut Kristen. Di situ mulai orang tua saya sama kakak saya sudah mulai istilahnya sudah nggak respon lagi sama saya.
Walaupun saya bersyukurnya mereka tidak pernah menyakiti saya. Mereka tetap mengasihi saya. Cuma mereka hanya tidak suka dan mereka mengolok-olok saja. Mereka mengolok kalau kamu itu sesat, kamu nanti masuk neraka. Mereka berkata seperti itu. Dan tentunya saya memberitahu suami saya. Orang tua saya sudah tahu dan sekarang apa ya selanjutnya yang kita lakukan? Akhirnya beliau mengambil cuti, pulang ke rumah saya, dan di situ beliau menegaskan kepada orang tua saya, kalau saya sudah dibaptis, saya sudah menjadi seorang Nasrani. Dan beliau bilang bahwa saya ingin menikahi putri Bapak. Kalau Bapak memang bersedia, saya ingin sungguh-sungguh menikahinya. Dan puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu, ayah saya, oke lanjutkan. Kalau memang itu sudah keputusanmu, lanjutkan. Saya bersyukur sekali Bapak Ibu Saudara. Orang tua saya sangat baik. Mungkin dia sudah lama istilahnya, dia menunggu-nunggu mungkin suami saya mau masuk muslim, sudah terlalu lama, sudah istilahnya mau menunggunya, sudah tidak ada lagi harapan. Akhirnya beliau berserah, yang terpenting saya bisa bahagia, saya bisa bersyukur, sangat sekali bersyukur karena saya menikah dengan restu orang tua. Saya berterima kasih meskipun saudara-saudara saya mungkin tidak menyukai saya, tidak menyukai suami saya sangat bersyukur saya bisa bersatu dengan suami saya, kita dalam satu iman, dalam keluarga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih sekali. Dan saya mulai diajak ke sini Bapak Ibu, saya pun menikah juga, orang tua saya ikut semua ke Medan, kita ada acara nikah di sana. Kita bersyukur semua keluarga kumpul, kita bisa mengadakan acara pesta, sangat saya bersyukur sekali. Dan setelah sampai di Magelang ini Bapak Ibu, tentunya saya masih juga, saya pertama kali ibadah di sini juga bingung, ini kok kayak muslim. Saya malah kok istilahnya pakai kerudung ya kan Bapak Ibu. Terus suami saya mengajari saya, memberitahu, oh ternyata ini memang dari kitab suci kita seperti itu. Dan saya bersyukurnya beliau tidak angkat tangan. Beliau senantiasa membimbing saya, mengajari saya dari nol. Jadi saya sampai saat ini, saya bisa singer, saya bisa WL, itu juga karena Bapak Yahweh, juga karena beliau yang membimbing saya. Dan saya juga memberikan kesaksian ya buat Bapak Ibu, sewaktu saya belum masuk pelayanan. Jadi pada waktu itu suami saya menawari saya sudah punya anak satu, beliau menawari saya, ayolah pelayanan. Saya bilang, enggak apa, masih belum pede. Ayolah pelayanan. Suami saya bilang begini, kamu mau bertambah berkat enggak? Kamu mau tambah berkatnya enggak? Saya bilang saya mau. Akhirnya di situ saya mau pelayanan Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Pada saat itu juga, bulan itu juga, Bapak Ibu berkati, ada keputusan Presiden bahwa gaji TNI naik. Saya berpikirnya begini, saya dapat berkat dari mana? Saya itu tidak bekerja ya kan Bapak Ibu. Saya hanya mengandalkan suami saya saja. Tapi saya percaya bahwa dia bilang seperti itu, saya mengimani. Langsung pada bulan itu juga ada keputusan Presiden bahwa gaji TNI naik. Saya yakin itu bukan karena saya, itu karena Bapak Yahweh yang bermurah hati. Iya Bapak Ibu, saya sangat bersyukur sekali. Karena saya berkat itu dari mana? Saya berpikir seperti itu. Tapi suami saya bilang, nanti kamu dapat berkat kalau kamu pelayanan. Nanti berkatmu bertambah-tambah kalau kamu pelayanan. Saya sangat bersuka cita sekali Bapak Ibu. Karena pada waktu itu, jujur saja kami memiliki hutang. Dan gaji kami itu cukup untuk kebutuhan kami saja. Dan dengan adanya kenaikan gaji itu, saya sangat bersyukur sekali. Akhirnya saya bisa menabung, bisa menyisihkan uang. Dan Tuhan lebih dahsyat lagi memakai hidup saya. Pada saat anak kami yang kedua lahir, suami saya langsung dipindah ke koperasi. Dan pada saat itu kami masih memiliki hutang Bapak Ibu. Nah, Tuhan itu punya jalannya sendiri. Suami saya di koperasi dan pada saat itu kami masih berhutang, masih punya hutang. Dan di kebijakan koperasi itu apabila anggotanya sendiri yang koperasi itu meminjam uang,
nggak ada bunganya Bapak Ibu. Jadi suami saya berusaha menutupi utang yang kemarin. Karena apa? Kalau kita membiarkan sampai 5 tahun, itu kita membayar bunganya kan terakhir. Karena itu kita meminjam uang koperasi, kita tutup itu, dan kita sampai lunas, ditutup utangnya sampai lunas, dan kita tinggal melunasi uang koperasi yang istilahnya bunganya lebih sedikit daripada bunga bank itu. Utang yang satunya sudah lunas, gaji kami sudah utuh, tidak ada potongan lagi. Nah, kita sudah berusaha menabung, kita siapkan uang, 1 bulan, 2 bulan, hutang koperasi sudah lunas. Karena gaji kita sudah utuh, Bapak Ibu. Iya, saya bersyukur sekali. Tuhan itu memberikan hikmat kepada kita bagaimana cara kita melunasi hutang. Karena saya dari dulu itu bingung sekali, ini hutang gimana cara melunasinya. Saya sama kebutuhan kami itu sudah cukup untuk makan, minum, dan kebutuhan lain, keperluan lain. Tidak ada istilahnya, kalau untuk menabung hanya sedikit sekali Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur sekali, gaji kami sudah utuh karena kami sudah melunasi hutang yang BRI sama hutang yang koperasi, gaji kami sudah utuh, kita mulai menabung. Kita mulai menabung Bapak Ibu, dan kalau nggak salah saya pelayanan jadi WL itu mulai bulan Desember kemarin. Dan saya di situ yakin juga dan percaya bahwa pelayanan saya pasti akan bawa banyak berkat dalam hidup saya. Lambat laun saya semakin lebih sukacita lagi dalam melayani Bapak Yahweh. Saya kok senang sekali ya nyanyi di Keilat itu. Saya merasakan itu Bapak Ibu. Saya senang sekali melayani di tempat ini. Menyanyi bagi Bapak Yahweh, saya itu senang sekali. Sangat kerinduan bagi saya untuk terus melayani. Saya bersukacita. Bulan 1 kemarin, bulan 12 kemarin Bapak Ibu saya menjadi WL. Setelah beberapa bulan kemudian Tuhan kasih berkat kepada kami. Kami bisa punya mobil Bapak Ibu Saudara. Saya sangat bersyukur sekali. Dulu itu saya mikirnya, mobil dari mana? Masa mobil itu jatuh dari langit? Benar enggak Bapak Ibu? Tapi Tuhan kasih cara bagi kami. Tuhan kasih hikmat bagi kami. Sudah, hutangmu sudah lunas, kamu menabung. Menabung. Uang yang kamu miliki sekarang, udah pergunakan buat beli mobil. Karena kerinduan saya, sebelum Tuhan Yesus datang, saya sudah harus punya mobil Bapak Ibu. Karena saya mau didapati kaya oleh Bapak Yahweh. Saya sangat bersyukur sekali. Karena saya kalau pelayanan kadang hujan, kadang panas Bapak Ibu ya, kadang bawa anak-anak ibadah juga kehujanan, kepanasan. Kami tetap bersuka cita bahwa kami pasti punya mobil. Setiap hujan, anak saya yang kedua ini tidak mau pakai mantel. Jadi kalau hujan itu ya kami berdua di belakang hujan-hujanan. Tapi kami bersyukur, saya bersyukur sangat berterima kasih sekali. Tuhan berikan mobil bagi keluarga kami. Saya bersuka cita, karena Tuhan dahsyat, saya menjadi WL, berkatnya ditambahkan lagi sehingga kami bisa membeli mobil. Amin Bapak Ibu, haleluya. Banyak perkara ajaib dalam hidup saya yang luar biasa dari Bapak Yahweh. Berkat Bapak Yahweh itu terus tercurah dalam hidup saya. Karena saya mau sungguh-sungguh melayani dia, saya sungguh-sungguh mau mengasihi dia. Karena dengan seperti itu Bapak Yahweh mengasihi kita, Bapak Yahweh akan mencurahkan berkatnya dalam hidup kita. Saya sangat bersyukur, berterima kasih sekali. Demikian dulu kesaksian dari saya Bapak Ibu ya. Semoga menjadi semangat bagi kita semua, semakin lebih cinta Bapak Yahweh, semakin sukacita, semakin setia melayani Bapak Yahweh, semakin setia mengikut Tuhan Yesus. Biarlah berkat-berkatnya tercurah dalam hidup kita. Amin. Terima kasih. Sekian pengaksian dari saya. Jangan pergi dulu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar kesaksian yang sangat luar biasa. Mungkin dari para subscriber ingin tahu, siapa sih sebetulnya suaminya ini? Ya, dan bagaimana dia bisa ada masuk ke Keilat ini? Bagaimana ceritanya? Saya kira akan lebih mantap jikalau saya panggil suami dari Ibu Ayu, yaitu Bapak Obed Sinaga. Silahkan maju ke depan. Kita dengarkan kesaksiannya kenapa bisa terdampar di Keilat ini. Padahal dulunya bukan di sini. Ya, kita dengar kesaksiannya ya. Silahkan. Shalom.
Bapak Yahweh memberkati kita semua. Amin. Saya sangat bersyukur karena akhirnya kerinduan kami, istri saya bisa bersaksi. Ini juga suatu tantangan Bapak Ibu. Banyak pertimbangan dari istri saya, namun itulah kerinduan kami agar semua keinginan Tuhan, pelayanan, taat ibadah, persekutuan, mau bersaksi, semua Tuhan rencanakan dengan indah dan kami mau terus taat kepada perintah dan kerinduan Bapak Yahweh. Dan saya juga akan menceritakan sedikit tentang yang ditanyakan Papi, bagaimana saya bisa tanda petik terdampar di tempat ini. Kemungkinan saya singkat saja, saya juga awalnya tidak mengenal seperti apa Kehilat ini. Karena memang background saya HKBP, saya seorang dari suku Batak, dan di Malang juga ketika bertemu dengan istri, saya mengikuti ibadah di GKJW. Namun begitu kembali ke Magelang, saya merasa tidak srek untuk ibadah dimanapun. Saya tidak tahu kenapa, saya pindah-pindah ke gereja satu dengan gereja yang lain, saya selalu berpindah-pindah. Saya coba untuk menetap di satu gereja, saya kenal dengan jemaat di situ, saya juga kenal dengan Bapak Gembalanya, tapi saya tidak bisa merasa nyaman ibadah di tempat itu. Hingga pada suatu malam selesai ibadah pemuda, saya berkeliling memutar. Di malam minggu saya berpikir untuk mencari gereja mana lagi yang harus saya singgahi untuk besok pagi minggunya. Ketika malam itu ya saya sambil dengan pikiran kosong, sambil berjalan-jalan melihat ternyata Kehilat kita ini Gereja Alpha Omega kemarin namanya, saya lihat dan saya mempunyai keinginan besok saya akan ke gereja ini, ke Gereja Alpha Omega pada malam itu. Keesokan harinya Minggu pagi, saya coba melewati jalan ini, saya kesulitan dalam menemukan gereja ini, Gereja Kehilat, Gereja Alpha Omega dulunya, saya kesulitan, saya tidak tahu, seperti ada yang menutup pandangan saya, sehingga saya memutar-mutar sampai hampir jam 9 di jalan ini saya tidak menemukan gereja kita ini, Kehilat kita ini. Sampai akhirnya saya putuskan untuk kembali karena saya merasa ibadah pasti sudah selesai sekitar pukul 9. Tapi ketika sampai di perempatan sana, saya kok punya keinginan lagi. Saya ada dorongan untuk harus kembali lagi. Saya tanya kepada Bapak tukang beca, Pak, di sini gereja dekat di mana ya? Kemarin saya menemukan gereja, tapi kenapa pagi ini saya tidak menemukan gereja di sini? Oh, di sana Pak, GKJW, ada GKJ. Bukan Pak, bukan sebelah sana, daerah sini. Oh, berarti Alpha Omega, Bapak balik lagi aja, nanti ada di sana, katanya. Saya balik lagi, saya kaget, wah ini ternyata gereja yang saya cari tadi, tapi kenapa tidak ketemu, pikir saya. Sampai akhirnya saya, sudahlah, ibadah juga sudah selesai, pikir saya sudah sepi. Tapi saya didorong masuk, ada seperti yang menyuruh saya masuk, coba masuk. Saya akhirnya mencoba masuk, dan saya kaget luar biasa di tempat ini, di Kehilat ini, suasananya sangat-sangat seperti yang tidak saya bayangkan, seperti dalam istri saya bilang tadi, seperti agama muslim, dengan tulisan-tulisan yang saya kira tulisan Arab yang tidak jelas, dan saya juga merasa Kehilat ini seperti Kehilat gereja teroris, karena dulu itu ada bendera Israel berdampingan dengan bendera Indonesia. Ini gereja apa dalam hati saya? Saya sangat aneh sekali dengan gereja ini. Saya mau pergi tapi kok ada lagi yang mengatakan, ayo coba selidiki dulu seperti apa gereja itu. Akhirnya saya putuskan untuk masuk, dan saya lihat bendera Israel, saya belum terlalu paham apa arti bintang yang di tengah itu. Ternyata saya teringat sesuatu. Saya pernah ngobrol dengan kakak saya, singkat ceritanya kita membahas tentang raja terbesar siapa. Saya menjawab Raja Salomo. Kakak saya menjawab Raja Daud.
karena bintangnya itu ada di bendera Israel. Saya yang awalnya melihat bendera Israel, yang saya anggap teroris, bendera teroris, saya merasa, oh ini yang ternyata yang dimaksud itu. Saya sangat bersyukur ternyata mulai ada muncul bahwa ini sesuatu gereja, tempat ibadah yang benar, di mana Raja Daud dulu memuliakan nama Tuhan, memuliakan Bapa Yahweh. Sampai akhirnya saya di tempat ini, saya berusaha untuk mencari tahu ini gereja apa, kenapa aneh sekali, apa isi gereja ini seperti apa. Sampai akhirnya saya bertanya kepada Dio, kemudian bertemu dengan saudari Elizabeth, putrinya Papi. Saya masih kurang puas akan penjelasan mereka. Sampai akhirnya dipanggilkan Papi Lukas. Disitulah Papi bermurah hati mau turun menjelaskan kepada saya seperti apa kehilat ini, apa gereja ini, dan kenapa Obed merasa tertutupi ketika hendak mendatangi gereja ini. Ternyata memang ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk menghilangkan saya agar tidak bisa menghilangkan pandangan saya agar tidak menemukan kebenaran di tempat ini. Tapi namun jika Bapa Yahweh yang menetapkan dengan Roh Kudus, tidak ada yang satu pun yang terluputkan anak-anak Bapa Yahweh. Saya dipanggil dan akhirnya saya bisa dapat mencari kembali kehilat gereja Alpha Omega ini dulunya, sehingga saya bisa menemukan kebenaran. Dan saya sangat bersyukur ternyata banyak yang salah dari iman kita yang lama, kekristenan kita yang lama, banyak yang salah, dan kita tidak menemukan satupun siapa Tuhan kita yang sebenarnya. Makanya saya sangat bersyukur mengenal nama Bapa Yahweh, dan di dalam Tuhan kita juga Sang Juru Selamat, namanya yang benar Yeshua HaMashiach. Saya sangat bersyukur, sehingga apapun yang terjadi, saya sudah tetapkan keluarga saya, keturunan saya, istri saya akan terus melayani dan memuliakan Bapa Yahweh, karena Bapa Yahweh sangat baik di dalam hidup kita. Saya sangat bersyukur atas semua yang sudah Tuhan tetapkan, atas apa yang Tuhan berikan kepada istri saya, kepada saya, anak-anak saya. Tuhan terus tambah-tambahkan. Dan kami terus menerapkan apa yang seperti sudah Papi ajarkan. Semua juga tidak lepas, karena hikmat Bapa Yahweh turun melalui Papi, mengajarkan kita semua. Karena itu saya berpesan kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di sini yang juga mengikuti streaming, mari kita mau digembalakan oleh Bapak Yahweh, mari kita dengarkan suara Bapak Yahweh melalui Bapak Gembala kita, Bapak Lukas Trisno, sehingga apapun pengajarannya, kita imani bahwa itu adalah suara Tuhan yang mengajarkan kita akan kebenaran, dan kita akan diberkati selalu dalam hidup ini. Amin. Bapak Yahweh memberkati. Shalom. Ya, terima kasih buat kesaksiannya. Bapak Yahweh memberkati. Ya, puji Tuhan, Bapak Yahweh berkati. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itulah satu kesaksian yang sangat luar biasa yang bisa kita dengar, bahwa kalau Tuhan itu punya satu rencana, tidak ada yang bisa menghambat. Sekalipun setan berusaha untuk menutupi, tetap keselamatan tetap nyata. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Technologies and Depopulation. Kalau diterjemahkan adalah teknologi dan pengurangan penduduk. Apa kaitannya, saudara-saudara? Beberapa hari yang lalu ada seseorang yang bertanya kepada saya dengan pertanyaan seperti ini. Mohon pencerahannya, kenapa akhir-akhir ini kok banyak bermunculan awan-awan yang bentuknya aneh dan terkesan menakutkan? Kenapa dulu kok tidak pernah ada? Juga terjadinya cuaca ekstrim yang terjadi, misalnya negara panas kok bisa turun salju,
Apakah ini ada kaitannya dengan NWO atau New World Order? Atau Tuhan sedang murka? Mohon diberikan pencerahannya. Nah, ini pertanyaannya, saudara-saudara. Dan sebetulnya yang bertanya seperti ini bukan satu orang, tetapi ada beberapa orang. Itu pun yang mau nembusi saya. Saya berpikir jangan-jangan ada banyak orang yang juga menanyakan hal yang sama, tetapi dia nggak menembusi saya. Jadi tidak ada salahnya kalau saya buatkan sebuah materi, sehingga kalau ada orang yang bertanya, saya bisa langsung menunjukkan penerangannya. Kalau kita lihat di gambar tersebut, saudara-saudara, saudara akan menemukan begitu banyak bentuk awan yang wujudnya itu aneh-aneh, saudara-saudara. Yang di atas ini menggumpal sendiri, kemudian yang di kanan atas ini juga gambarnya sangat menakutkan ya, awannya. Kemudian ada juga yang membentuknya seperti ini, aneh-aneh, saudara-saudara. Bahkan itu menjadi sangat menarik perhatian bagi banyak orang. Makanya awan ini pun sampai masuk ke BBC News, ya, masuk berita. Kemudian kita juga melihat ada awan yang bentuknya itu seperti Dementor. Ya, kalau saudara pernah nonton filmnya Harry Potter, maka ada sosok yang jahat atau tokoh yang jahat dalam filmnya Harry Potter. Nah, ini kok terlihat di langit Zambia. Lalu apa sebetulnya itu yang sedang terjadi? Kemudian ini juga ada awan badai supercell di Wyoming. Kemudian kita lihat lagi ada yang awan bentuknya seperti itu. Dari dulu nggak pernah ada, saudara-saudara. Makanya itu dipertanyakan dan saya pikir cukup menarik juga pertanyaannya, saudara. Tapi kalau kita nggak ngerti teknologi, kita akan kebingungan. Iya ya, kenapa ya kok awan bisa bentuknya aneh-aneh gitu. Wah, mungkin itu ada setan kali, akhirnya arahnya ke situ, saudara-saudara. Tapi kalau sama saya tidak seperti, saya akan selidiki ada apa sebetulnya. Kemudian kita juga melihat ada awan lenticular di Colorado, Amerika Serikat. Ini juga bentuknya cukup mengerikan. Kemudian ini juga ada yang seperti ini, ya, macam-macam awan itu bentuknya, saudara-saudara. Siapa sebetulnya yang membuat hal ini bisa terjadi? Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara tentang siapa pembuatnya. Sebetulnya dulu saya pernah menyampaikan hal ini, tetapi sudah cukup lama. Tidak ada salahnya kalau saya tunjukkan sedikit tentang siapa sebetulnya yang membuat ini. Tidak lain adalah mesin HAARP, ya. Tulisannya adalah HAARP. Itu singkatan dari High Frequency Active Aurorar Research Program. Jadi kalau kita lihat secara kasat mata, mesin ini kalau dilihat dari singkatannya saja ya, High Frequency Active Aurorar Research Program, itu kalau diterjemahkan itu kira-kira frekuensi tinggi yang aktif untuk menyelidiki aurora. Ya, program penyelidikan aurora. Seperti saudara ketahui bahwa aurora itu adalah cahaya yang bermunculan itu sekitar daerah Norwegia atau daerah-daerah sebelah Eropa sono, saudara-saudara. Indonesia tidak mungkin ada seperti itu. Karena beda cuaca, beda iklim. Tapi kalau di daerah sana, di daerah sekitar Norwegia segala, itu akan ada satu cahaya yang dikenal dengan aurora. Ya, itu kalau malam itu
langit itu bisa berubah-ubah, merah, kuning, hijau, lah itu diselidiki. Ceritanya ini mesin untuk menyelidikinya, saudara-saudara. Dan program penelitian aurora aktif di frekuensi tinggi ini itu didirikan tahun 1993. Dan perlu saudara ketahui bahwa program ionosfer ini didanai oleh Angkatan Udara Amerika Serikat, Angkatan Laut Amerika Serikat, dan Universitas Alaska, dan DARPA atau DARPA. DARPA itu singkatan Defense Advanced Research Project Agency. Ini yang mengembangkan teknologi robot militer untuk Amerika. Jadi Defense Advanced Research Project Agency ini satu kelompok, satu perusahaan yang membuat robot, saudara-saudara. Robot untuk apa? Untuk perang. Ya, dan kalau saya lihat dari hasil penyelidikannya itu luar biasa. Bahkan sampai sekarang dia membuat kecoa, ya, kecoa Madagaskar yang agak besar itu dikasih alat kecil sekali, dikasih chip. Dan kecoa itu bisa dikendalikan, saudara-saudara. Dia tidak bisa pergi kemana dia mau, tetapi dikendalikan oleh seseorang. Nah, ini yang dipakai oleh elit global kelak yang akan mengendalikan manusia. Jadi kecoa itu bisa dikendalikan ketika misalnya ada teroris ngumpet di satu rumah. Kan kita tidak tahu bagaimana kondisinya. Maka dengan kecoa itu dikasih kamera yang kecil, dia bisa masuk tanpa diketahui orang. Dia bisa lihat sekitarnya. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di sini, proyek HAARP ini pun sebetulnya itu sudah ditentang. Sudah ditentang oleh banyak ilmuwan. Ilmuwan kan tahu, bukan? Apa bahayanya. Kenapa ilmuwan ini menentang? Karena ini akan berdampak mengerikan bagi dunia, saudara-saudara. Kalau saudara lihat di sini, ini ada generator-generator ya, pasangin generator, itu ada 360 generator yang dapat menghasilkan satu daya 3,6 juta watt. Lu bayangin gede banget saudara ya. Sedangkan kehilat kita saja wattnya paling berapa? Kecil sekali. Ini 3,6 juta watt. Yang artinya 72 kali dari kekuatan daya komersial yang terbesar di dunia. Saudara bisa bayangkan betapa hebatnya itu. Nah, ada wartawan yang tidak mau disebut namanya, dia mengatakan demikian, bahwa Angkatan Udara Amerika Serikat itu telah meningkatkan catu dayanya dari 3,6 juta watt menjadi 10 miliar watt. Wah, ini gila-gilaan saudara-saudara ya, tapi tanpa diketahui, istilahnya top secret gitu. Tapi ada seorang wartawan yang sempat menyusup dan memberitakan, tapi dia nggak mau disebut namanya. Dia katakan bahwa Angkatan Udara Amerika Serikat ini sudah meningkatkan dayanya dari 3,6 juta watt menjadi 10 miliar watt dalam beberapa tahun terakhir ini. Dan ternyata program ini bukan cuma untuk mengendalikan cuaca, tetapi juga kelak bisa untuk mengendalikan otak manusia sebagai proyek pencucian otak. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu.
Banyak orang-orang yang tidak tahu hal ini. Apalagi kalau nggak mau belajar teknologi, pasti dianggap aneh. Tetapi ini sebuah fakta bahwa mesin HARP itu kelak bisa dipergunakan untuk mengontrol otak manusia. Dan sekarang itu sedang dalam proses. Saya tidak terlalu banyak untuk ngomong yang nyata gitu. Nanti jangan-jangan video ini di take down lagi sama YouTube, saudara-saudara. Tapi dari apa yang saya sampaikan, saya berharap saudara bisa maksud apa yang saya katakan ini. Karena itu nanti akan menyangkut juga tentang jaringan 5G. Itu saling berkaitan terus ya. Nah sekarang kita akan lihat saudara-saudara. Teknologi ini itu sebetulnya diambil dari sumber yang mana. Nah inilah orang yang luar biasa. Yang kalau saya katakan kepandaian Nikola Tesla ini itu jauh lebih tinggi dari Thomas Alva Edison. Saya akan sedikit cerita tentang kisah Nikola Tesla, Bapak Ibu. Nikola Tesla ini orangnya kayak begini ya. Nah, dia ada hidup di sekitar tahun 1898. Dan Nikola Tesla itu berhasil melakukan riset eksperimen mengenai getaran. Tesla itu sebetulnya bukan menciptakan gempa, tetapi menghasilkan listrik melalui resonansi untuk memberikan lebih banyak energi bagi umat manusia. Lalu Tesla itu mempatenkan hasil temuannya dengan nama motor bakar torak pada tanggal 6 Februari 1894 atau 1894. Jadi Nikola Tesla ini kan seorang ilmuwan, saudara-saudara. Dia melakukan penyelidikan di salah satu apartemennya dia di kota New York, saudara-saudara. Nah, pada waktu itu rupa-rupanya dia bermain-main tentang frekuensi. Pada waktu dia memutar frekuensi tertentu, itu terjadi gempa yang luar biasa, saudara. Tiba-tiba di depan hotel atau apartemennya dia itu banyak sekali polisi. Lalu orang-orang sudah pada keluar ketakutan. Si Nikola Tesla ini keluar dengan santainya. Dia bilang, maaf ya, enggak usah takut. Ini gempa ini saya yang bikin. Maaf ya. Kenapa? Karena saya sedang melakukan riset, sedang melakukan percobaan. Nah, disitulah akhirnya Nikola Tesla itu mempatenkan hasil temuannya dengan nama motor bakar torak. Jadi, saudara-saudara, ilmuwan ini begitu luar biasanya sampai kalau saya boleh katakan akhirnya dia mati dibunuh. Ilmunya diambil, orangnya dibunuh. Siapa pembunuhnya? Ya saya pikir saudara pasti akan tahu. Ya, saya nggak perlu ngomong, saudara-saudara. Ada pembunuhnya. Pembunuhnya ya mereka-mereka juga, saudara-saudara. Karena dia curi teknologi ini. Dan teknologi Tesla ini sebetulnya kalau dikembangkan di seluruh dunia, saudara akan menerima aliran listrik tanpa kabel. Dan itu sifatnya gratis, saudara. Tetapi oleh kelompok mereka, ya, yang saya pikir saudara sudah tahu, itu nggak akan bisa menghasilkan uang kalau begitu. Makanya teknologi ini diambil oleh mereka, orangnya dibunuh. Sangat mengerikan sekali, saudara-saudara. Nah sekarang saudara bisa bayangkan bagaimana seandainya teknologi ini digabungkan. Itu sangat luar biasa, saudara-saudara. Kalau sampai teknologi ini digabungkan.
Beberapa waktu yang lalu, saya pernah menyampaikan satu materi yang seperti ini. Ini materi saya, judulnya adalah Sky Hologram and Blue Beam Project. Nah, Blue Beam Project ini, dialah yang bisa membentuk awan, itu bisa berbentuk apa saja. Dia bisa membuat awan membentuk manusia, dia bisa membuat awan membentuk apa yang dia inginkan dari mesin HARP tadi. Dan saudara-saudara, mesin HARP ini ternyata posisinya ada di Alaska dan memiliki luas 33 acre. Kenapa kok sampai 33 acre? Atau sekitar 133.546 meter persegi. Ya, sekali lagi, luas dari mesin HARP areanya itu 33 acre atau 133.546 meter persegi. Nah, oleh karena itu kita perlu bertanya, kenapa kok mereka menggunakan angka 33? Saya yakin kalau saudara nonton video saya, ini video saya yang ini di take down juga sama YouTube, saudara-saudara. Ya, saya coba cari, ternyata di take down. Jadi saya bikin lagi, tapi kali ini temanya saya ganti. Saya pernah upload di Facebook, lalu saya bikin kata-kata begini. Coba robotnya YouTube mampu nggak mendeteksi video saya. Sehingga video saya, ini saya kasih tema misteri jam milenium. Ini ya, supaya nggak dideteksi oleh robot, nanti diturunkan lagi, saudara. Jadi kalau saudara pengen lihat tentang kenapa harus 33 acre, jadi perhatikan angka 33 ini. Saya sudah membahasnya. Ya, kalau tidak salah, tema yang lama itu misteri 33 derajat, kalau tidak salah. Tapi karena itu sudah diturunkan oleh YouTube, padahal itu penting sekali, maka saya ganti namanya menjadi misteri jam milenium. Perlu saudara ketahui bahwa mesin HARP itu berbeda dengan mesin CERN. Mesin CERN itu adanya di Jenewa. Ya. Dan pada waktu saya menyampaikan mesin CERN, banyak orang yang mengatakan, Pak Lukas itu ngawur, mana ada mesin yang begitu besar. Enggak ada itu di dunia, ngaco itu. Tapi saya perlu kasih tahu saudara, saya pernah menginjakkan kaki di markas besarnya mesin CERN di Jenewa, di Swiss saudara. Cuman kami berdua, saya dengan istri dan ditemani oleh teman saya yang ada di Swiss, mereka pun enggak percaya. Waktu itu saya berkata kepada teman saya, ayo anterin saya ke Swiss, ke Jenewa. Dia tanya, ngapain Pak Lukas? Saya mau lihat mesin CERN. Mana ada, kami belum pernah dengar katanya. Loh kamu di Swiss enggak pernah dengar? Saya yang ada di Indonesia sudah tahu. Udah pokoknya sekarang kita ke sana. Kita sewa mobil, ya, dari Winterthur sampai ke Jenewa. Karena teman saya itu SIM-nya dicabut, saudara-saudara, saya harus nyetir. Wah, saya nyetir kira-kira berapa jam ya dulu ya? Lama sekali, berapa jam? 6 jam, saudara-saudara. Dari Winterthur sampai ke Jenewa. Dan saudara tahu, ternyata lokasi tempat mesin CERN ini
itu ada persis di tengah-tengah tempat pemujaan dewa Apollo dulu. Wah, ini luar biasa, saudara. Mesin itu panjangnya itu sekitar 23 kilometer, 17 kilometer ya. 27 kilometer, saudara. Mesin panjangnya 27 kilometer, pernah nggak bayangin? Sampai saya waktu di sana saya beli buku-bukunya. Sampai hari ini bukunya masih ada dan masih tersegel rapi. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan orang kalau nggak percaya, ini saya bahkan sampai ke markas besarnya, saya foto di situ. CERN itu ada tulisan 666. Dan ada simbol Dewa Siwa, Dewa Perusak, saudara-saudara. Jadi sekali lagi untuk mesin CERN itu berbeda dengan HARP ini, saudara. Kalau mesin CERN itu ada di Jenewa, di Swiss, sementara mesin HARP ini adanya di Alaska. Jadi sangat berbeda sekali. Tetapi saya berpikir mesin CERN ini sampai hari ini belum bisa diaktifkan. Karena dia akan menggunakan pola sistem Big Bang. Ya, karena mereka para ilmuwan itu berpikir bahwa terjadinya alam semesta itu karena ada sebuah ledakan yang besar. Dan dulu pernah diadakan percobaan untuk ledakan membenturkan yang dikenal dengan collider itu. Begitu tubrukan itu kecil loh padahal. Itu seluruh listrik di Jenewa itu mati, saudara-saudara. Apalagi kalau itu dengan kekuatan full. Saya bahkan mendengar bahwa kalau mesin CERN itu dipergunakan, maka penjara Abusos, penjara para malaikat, itu akan jebol, saudara-saudara. Bisa sampai mempengaruhi dunia alam supranatural. Karena apa? Karena mesin CERN itu mesin yang untuk menyelidiki partikelnya Tuhan. Tapi sekarang mesin ini saya rasa tidak mungkin bisa selesai dengan baik seperti Menara Babel. Kenapa? Karena tokoh utamanya saja yang namanya Stephen Hawking itu sudah mati, saudara. Mana ada orang yang punya kemampuan sepandai Stephen Hawking untuk saat ini? Belum ada, tapi orangnya sudah mati. Maka mesin CERN sampai sekarang saya tidak tahu perkembangannya seperti apa. Tetapi saya akan fokus ke mesin HARP terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jadi kita lihat sebuah kisah pada tahun 2013. Ada seorang reporter dari internet, Chronicle, mendapatkan surat dari Edward Snowden. Ini ya, Edward Snowden. Dia adalah mantan pegawai CIA Amerika Serikat. Nah, dalam surat tersebut, Snowden telah mengkonfirmasi dengan menyebarkan informasi proyek HARP tersebut selama bertahun-tahun, ternyata bukan senjata yang dapat mengendalikan cuaca, tetapi juga dapat mengendalikan mental manusia. Jadi yang membocorkan tentang fungsi dari mesin HARP, yang mengatakan bahwa mesin HARP itu sebuah senjata untuk mengotak-ngatik alam semesta. Bukan cuman itu, tetapi dengan kekuatan frekuensinya, dia bisa mengendalikan mental manusia. Menurut Snowden, ada sebuah perangkat yang dapat mengontrol pikiran jutaan orang dari jarak jauh dari pangkalan udara Gakona di Alaska dengan menggunakan frekuensi tertentu. Kematian jenis ini itu akan tersamar, saudara-saudara, seolah-olah
orang itu kena jantung dan stroke atau semacamnya. Ayo, pernah nggak kita mikir sampai di sini, saudara-saudara? Apakah dunia Kristen mau menyelidiki tentang hal ini? Ini yang jadi masalah, banyak sekali para gembala jemaat yang kalau sudah berbicara tentang teknologi itu nggak dianggap gitu loh. Padahal sekarang kita hidup dalam era teknologi. Dan saudara tahu bahwa di dalam era teknologi inilah sekarang sedang berjalan di mana nanti manusia akan dikontrol hidupnya oleh sekelompok yang saya sebut secret society, yang sekarang sudah tidak lagi bisa disebut secret karena dia sudah terang-terangan merekrut anggota-anggotanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat hal yang seperti ini, saya bisa mengatakan bahwa kondisi keadaan dunia semakin hari semakin memprihatinkan. Kita melihat selanjutnya tentang apa yang Edward Snowden itu katakan. Saat Snowden itu membeberkan program ini, ada yang namanya program mata-mata PRISM Amerika yang ada di Hong Kong. Dia pernah menata tata letak sederhana di kediamannya untuk diketahui PRISM adalah nama kode untuk program di mana Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat yang mengumpulkan komunikasi internet dari berbagai perusahaan internet Amerika. Program ini dikenal dengan SIGAD US-984XN. Nah, hal itu dilakukan untuk menghalangi gelombang elektromagnet dari program HAARP. Jadi Amerika itu juga sebetulnya sudah memiliki penangkalnya. Kalau nanti frekuensi itu dijalankan, mereka sendiri yang terlindungi, orang lain yang jadi korban. Paham nggak apa yang saya katakan, saudara? Ini yang kadang orang nggak ngerti. Padahal dunia sudah tercipta ini seperti ini. Kalau sampai kita nggak ngerti, kita dikasih tahu malah dianggap sesat. Ngeri sekali, saudara. Makanya ada firman Tuhan dalam kitab Hosea, katakan, umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Maka saya ingin jemaat Aleph Tau menjadi jemaat yang memiliki pengetahuan yang luas. Sehingga saudara paham, saudara semua itu sedang diprogram oleh mereka secara perlahan-lahan. Tapi orang tidak mau tahu, saudara. Karena memang mereka tidak tahu. Kalau dikasih tahu, dianggap yang ngasih tahu itu sesat. Kan aneh, saudara-saudara. Saya lanjut, saudara-saudara. Nah, Project HARP ini itu dapat mengakibatkan penduduk seluruh dunia dapat berhalusinasi atau histeris dan gangguan mental yang merujuk pada gejala-gejala psikosomatik atau kemunculan gangguan-gangguan fisik yang disebabkan oleh psikologi, saudara-saudara. Dan belakangan ini karena Snowden menandatangani perjanjian keselamatan nyawanya dengan negara yang menyediakan suaka, Snowden kemudian tidak lagi menyinggung masalah itu. Sementara surat yang dibocorkan ke wartawan juga hilang tanpa jejak sama sekali. Bahkan di internet pun sudah tidak ada. Jadi apa yang dulu sudah dibocorkan oleh Snowden itu lenyap, tak berbekas. Bahkan jejak digitalnya pun tidak ada. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat tentang hal ini, tahun 2010 mendiang Presiden Venezuela Hugo Chavez dan Presiden Iran
yaitu Mahmud Ahmadinejad, mengatakan hal yang sama, yaitu mengakibatkan badai, banjir, dan kekeringan. Bahkan mengakibatkan hilangnya awan hujan di Iran, saudara-saudara. Bisa minta tolong airnya. Saya tak minum dulu ya, saudara-saudara. Karena tenggorokan saya kering. Oke, kita lanjut, saudara-saudara. Saya ulang sekali lagi ya, di tahun 2010, mendiang Presiden Venezuela, Hugo Chavez, dan Presiden Iran, yaitu Mahmud Ahmadinejad, itu mengatakan hal yang sama. Akibat dari mesin HARP itu mengalami badai dan banjir dan kekeringan. Jadi mesin HARP ini bisa memunculkan banjir, badai, dan kekeringan. Kenapa? Alamnya itu direkayasa, saudara-saudara. Bahkan mengakibatkan hilangnya awan hujan di Iran, yang menyebabkan kekeringan di Iran dan menyebabkan banjir di Pakistan. Amerika sekarang membangun lembaga penelitian meteorologi yang ukurannya, jangan kaget, 3 kali lipat dari HARP, dan itu dibuat di Greenland. Orang bertanya-tanya, benarkah ini hanya untuk penelitian? Kalau benar, kenapa sebesar itu? Jadi nggak mungkin ya kalau misalkan orang tanya, kamu bikin mesin ini untuk apa? Mesin pembunuh bukan? Oh iya, saya akan bunuh orang seluruh dunia. Masa begitu, saudara? Kan tidak. Kan nggak mungkin orang ngomong gitu. Kamu maling ya? Iya, saya maling. Kan nggak mungkin, saudara. Ngomong begitu digebukin. Jadi kalau ditanya mesin HARP itu untuk apa? Oh, itu untuk hal-hal yang baik. Sama seperti sekarang. Ya, saudara tahulah yang sekarang sedang beredar di seluruh dunia. Oh, itu baik untuk menangkal corona. Bisa saja seperti itu. Nah, saudara harus tahu ini, karena kondisi dunia itu banyak orang yang nggak ngerti, tapi ilmuwan secara sembunyi-sembunyi, dia sudah bikin sesuatu yang mengerikan. Jadi sekarang ini, saudara-saudara, dunia itu akan masuk di era robotik, ya, di era robotik, di mana pengangguran akan menjadi semakin bertambah banyak. Jadi orang yang tidak berpotensi harus dimusnahkan. Ingat, sekarang ini pabrik mobil sudah tidak banyak menggunakan tenaga manusia. Mereka menggunakan robot. Alasannya apa? Karena robot tidak akan minta tunjangan hari raya. Nggak ada tunjangan hari raya bagi robot. Robot juga tidak membutuhkan kesehatan, saudara-saudara. Nggak membutuhkan tunjangan kesehatan, juga tidak membutuhkan. Kemudian juga robot itu tidak membutuhkan uang pensiun. Enggak, saudara-saudara. Dan robot itu juga tidak mungkin demo. Makanya sekarang pabrik-pabrik besar, mereka menggunakan sistem robot semua. Saya bisa tunjukkan, atau mungkin saudara lihat sendiri di internet banyak, saudara-saudara. Pabrik-pabrik mobil-mobil mewah, enggak ada yang manual. Semua pakai robot, saudara-saudara. Baik secara mekanik maupun elektriknya, semua robot semua. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kemudian bagaimana caranya untuk menghapus populasi di dunia ini? Ternyata ada banyak cara. Salah satu caranya adalah PBB mendukung LGBT.
Kenapa kok seperti itu? Pernah saudara mendengar PBB melarang LGBT? Enggak pernah. Presiden Joe Biden saja mendukung LGBT, saudara-saudara. Karena apa? Karena LGBT itu tidak akan membuahkan keturunan. Ini juga yang disebut dengan depopulation on earth. Atau pengurangan penduduk bumi di dunia menggunakan LGBT, saudara-saudara. Dan Amerika sekarang sudah resmi mengizinkan LGBT kawin secara terbuka. Di Amerika ada sebuah peraturan. Jikalau ada anggota jemaat salah satu gereja, mereka mau kawin laki dengan laki. Jikalau pendetanya menghalangi, maka pendetanya akan dimasukkan penjara, gerejanya ditutup. Ayo, gimana saudara? Kalau ini terjadi di Indonesia bagaimana kira-kira? Kalau saya yakin tidak akan pernah terjadi. Amin. Penentangnya mesti lebih banyak, saudara-saudara. Beda dengan di Amerika. Di Amerika, siapa yang berani ngusik LGBT, maka dia akan berhadapan dengan hukum. Sekarang ini loh, nggak main-main loh, saudara-saudara. Ini ada pesta perkawinan ini. Ini bapak sama bapak lagi kawin, wah ini Pak Pendetanya yang memberkati, saudara-saudara. Wah, kalau saya lihat gini, oh gila ya, saudara-saudara. Ini juga cewek sama cewek, Pak Pendetanya yang di belakang. Ini orang-orang yang di sini naburin bunga-bunga. Mereka senang bergandengan tangan, perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Saya bilang ini ngeri sekali. Saya belum pernah melihat ada kucing laki kawin sama kucing laki. Enggak pernah lihat, saudara. Atau enggak usah kucing lah, anjing, laki sama laki. Kalau anjing laki ketemu sama laki, ngapain? Berantem, saudara. Lah ini malah kawin nih. Manusia sama, ya laki sama laki, perempuan sama perempuan. Ini cukup mengerikan, Bapak Ibu. Dan itu disahkan. Bahkan gereja pun itu memperbolehkan. Ini berita yang saya dapatkan dari BBC News, saudara-saudara. Di sini tertulis, Gereja Protestan Amerika Serikat perbolehkan pernikahan sesama jenis. Ya iyalah, kalau enggak boleh, tutup gerejanya, segel, ya pendetanya masuk penjara. Itu kondisi Amerika nih. Jangan saudara pikir negara maju itu hebat, moralnya bejat itu iya. Sangat mengerikan, saudara-saudara. Nah, hal-hal yang seperti ini, itu yang seharusnya kita ketahui. Karena banyak orang yang tidak mau mempelajari tentang kondisi dan keadaan yang sekarang ada. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, kalau kita lihat sistem pengurangan penduduk, itu sudah ada dari dulu. Di Indonesia pun itu sudah ada. Saudara masih ingat enggak program ini? Ya, keluarga berencana, ini pola pengurangan penduduk sebetulnya. Tapi ini polanya pola yang sopan, saudara-saudara. Ayo cukup 2 anak. Kan? Dulu iklannya kan begini, pengurangan penduduk dengan cara yang sopan dan manusiawi. Beda dengan yang sekarang yang dilakukan oleh New World Order. Dalihnya kesehatan. Ayo ini, ayo ikut KB. Siapa di sini ikut KB? Angkat tangan. Loh kok enggak ada? Oh berarti saudara enggak pernah ikut KB ya? Dulu sampai ada yang dikasih hadiah kan? Siapa yang anaknya cuma 2 dapat hadiah kan gitu ya. Ini termasuk program pengurangan penduduk. Tapi kalau yang seperti ini masih sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau sudah mulai pakai pola pengguguran, itu enggak boleh. Kemarin ada orang yang tanya sama saya begini,
menurut Pak Lukas, menggugurkan kandungan itu boleh enggak? Saya bilang tidak boleh. Karena menggugurkan kandungan itu sama saja pembunuhan. Jadi tidak boleh. Kalau program KB itu kan antara spermatozoid dan ovum kan belum ketemu, saudara-saudara. Jadi masih enggak masalah. Tapi kalau spermatozoid dan ovum sudah menyatu, itu sudah membentuk janin, zigot. Ya, dan itu sudah ada nyawa. Tidak boleh, saudara-saudara. Jadi saya tetap mengatakan bahwa yang namanya pengguguran kandungan itu tetap dilarang menurut kitab suci. Kita lanjut, saudara-saudara. Apa yang sudah dinubuatkan oleh kitab suci, sekarang itu sudah digenapi. Hampir seluruh nubuatan sudah tergenapi. Artinya apa? Artinya waktunya sudah sampai, tinggal siap-siap saja. Yang penting adalah sekarang membenahi hidup selagi ada kesempatan. Ya, ketika saudara ada kesempatan hidup di dunia ini, ayo benahi hidup kita. Supaya ketika Yesua datang untuk yang kedua kali, kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Amin. Nah, saudara mungkin juga masih ingat materi saya yang saya pernah sampaikan setahun yang lalu, yaitu tanggal 2 April 2020. Saya menceritakan tentang hal ini, saudara-saudara, yaitu Georgia Guidestone. Ya. Nah, di Georgia Guidestone ini, di situ sudah ditulis visi dari NWO. Visi dari mereka, yaitu pengurangan penduduk. Jadi dunia ini menurut mereka itu sudah kebanyakan orang. Sekarang ini sudah mendekati angka berapa, 7 atau 8 miliar manusia itu. Ya. Jadi dunia ini sudah tidak ideal. Manusia-manusia yang banyak hidup di dunia, kalau mereka berpotensi itu oke, tapi kebanyakan mereka enggak berpotensi. Mereka orang-orang miskin, terutama di Afrika, jadi lebih baik musnahkan saja. Dunia ini akan ideal diisi 500 juta orang saja. Seluruh dunia. Ini sudah ada program mereka. Ya, 500 juta. Jadi, apa yang sekarang mereka sedang lakukan, saudara-saudara? Mereka ini sedang melakukan konsep dari seorang warrior, ya, menjadi warrior. Dari seorang pejuang menjadi orang yang hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Warrior itu adalah pejuang, tulisannya warrior, ya, tapi menjadi warrior. Entah ada atau tidak, itu istilah saya sendiri, saudara-saudara. Worry itu, khawatir. Dan ini sekarang yang sedang disuntikkan manusia di seluruh dunia. Itu program mereka. Gitu loh. Orang ketakutan kemana-mana, wah takutnya luar biasa, saudara. Tapi kalau ada orang yang berani, malah disalahkan. Ini kan lucu, saudara-saudara. Jadi sekarang ini kita berada dalam satu era di mana kuasa kegelapan itu betul-betul nyata di depan mata kita, sedang membohongi manusia seluruh alam jagat raya ini. Hanya beberapa gelintir orang saja yang berani mengambil sikap, aku tidak mau tunduk pada aturan mereka. Ya. Apa sih sebetulnya yang mereka juga lakukan saat ini? Jadi kalau kita berbicara tentang awan yang bentuknya aneh, mau nggak mau akan beruntut sampai ke sini. Ya.
Yaitu apa? Menghancurkan ekonomi semua negara agar bisa dikuasai mereka dengan membuat gerakan yang dinamakan apa? Chaos movement atau gerakan kepanikan, saudara-saudara. Hidup memiliki jarak, saling mencurigai, seolah-olah awas loh, ini ada virusnya, hati-hati, tidak boleh jabat tangan. Sorry kalau sama saya tidak bisa seperti itu, saudara. Ya, saya tidak akan mencurigai siapapun bagi saya, karena saya tahu di dalam tubuh saya ada darah Yeshua HaMashiach yang anti dengan virus, saudara-saudara. Jadi kita mesti yakin seperti itu. Tapi mereka menciptakan seperti itu, pakai jarak, salaman pakai begini, ada yang pakai begini. Loh maksudnya apa, saudara-saudara? Aneh-aneh saja. Emangnya kalau salaman begini nggak ada virus yang nempel? Kalau memang orang itu ada virus, bisa saja, saudara-saudara. Apakah saudara dengan begini aman? Saudara pikir kalau memang benar-benar ada virus, saudara pegang duit atau tidak? Pegang toh? Lah saudara pegang duit, orang itu bekas tangan orang, ada virusnya enggak? Kalau memang ada, ya ada, saudara. Kan aneh-aneh saja itu peraturan dari NWO itu, saudara-saudara. Ya. Kita ini sebagai anak-anak Tuhan mesti mengerti bahwa diri kita itu dijadikan Tuhan itu sudah sempurna. 50 triliun sel, termasuk sel tentara yang ada di dalam diri kita. Kita justru harus berdoa supaya apa? Diri kita itu betul-betul imunitasnya tinggi. Saudara tahu imunitas tinggi karena apa? Hati yang gembira adalah obat. Kalau orang ditakut-takuti, hatinya gembira atau tidak? Tidak, imunitasnya turun. Saudara akan mati dengan apa yang ada di pikiranmu. Tapi kalau kita berani, kita yakin 50 triliun Tuhan berikan sel dalam tubuh kita. Dan kita memiliki kekebalan yang luar biasa. Enggak perlu kasih kekebalan dari luar. Kita sendiri punya kekebalan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itulah yang disebut dengan chaos movement. Hidup berjarak, saling mencurigai, pelan tapi pasti, unity dirontokkan, saudara-saudara. Unity itu artinya persatuan. Ya. Kuasa kegelapan sekarang begitu nyata karena waktunya sudah hampir nyampe. Mereka mendapatkan kekuasaan mutlak di dunia ini. Sebentar lagi Roh Kudus kembali, zaman Roh Kudus berakhir, dunia ini tidak ada Tuhan, saudara. Karena Roh Kudus kembali, saudara dan saya akan dibawanya serta itulah yang namanya rapture. Sementara bumi ini total milik setan, saudara-saudara. Dan kalau dunia ini sudah milik setan, kita waktunya sudah sangat singkat loh, saudara-saudara. Saya mau tanya, apa sih yang belum digenapi nubuatannya? Semua sudah tergenapi. Tinggal sedikit lagi. Jadi kita harus belajar untuk membenahi hidup kita yang enggak beres dibereskan. Dan bukan cuman itu saja, hubungan kita dengan Bapak Yahweh juga harus semakin dekat. Saudara mesti berhati-hati saat ini. Masa-masa kedatangan Tuhan itu sudah demikian dekat, Bapak Ibu. Ya. Jadi banyak-banyaklah berdoa dan mengandalkan Tuhan dan setialah beribadah. Saat ini lebih banyak orang percaya dengan berita-berita bohong daripada firman Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini, ayo kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Karena dengan kita siap,
kita kuat, kita siap untuk menantikan kedatangan sang mempelai pria kita datang. Kalau mempelai pria kita datang, percayalah, saya berani berkata atas dasar firman Tuhan, saudara akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Pada saat pagi hari ini kami telah bersama-sama mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan pada pagi ini boleh menjadi berkat bagi jemaat dan umat-umat-Mu di seluruh dunia. Terima kasih ya Bapa, meteraikan firman ini di dalam hati kami semua. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Kami berharap jemaat dalam keadaan diberkati Bapa Yahweh. Sebentar, kita akan menyimak info sekilas dari pengumuman Kehilat Aleph Tau. Info ibadah anak. Ibadah anak akan dimulai kembali pada hari Minggu 4 April 2021 pukul 9 pagi di Kehilat. Untuk itu kami menghimbau Bapak Ibu Saudara dapat mengajak putra-putrinya untuk mengikuti ibadah anak. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Sukacita melimpah bagi saudara semua. Bapa Yahweh memberkati. Itulah pengumumannya. Saya ingin bertanya, apakah Ibu Marla Patrick Kailola sudah datang? Ya, angkat tangan ya, berdiri. Ya, saudara-saudara kasih salam, saudara-saudara. Puji Tuhan. Ya, ini kita ada jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita pagi ini, yaitu Ibu Marla Patrick Kailola. Beliau ini pernah ke Israel bersama dengan saya beberapa tahun yang lalu. Ya, baik, saya ucapkan selamat datang karena hari ini beliau juga akan masuk dalam baptisan pembaharuan. Haleluya. Tempat tinggalnya di Papua, saudara, jauh-jauh ke Magelang ini. Haleluya. Kita akan akhiri kebaktian kita pada pagi ini. Kita akan tunduk kepala dan kita akan bangkit berdiri, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka semua Tuhan. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wechoneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit neka ufri atmatka ufri fahem teka shekar alapeka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tan akau misyar teka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin.
Baruk ata boboy kau, faruk ata berseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua Hamasya waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Oh ya, baik. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk saudara yang berulang tahun, silahkan maju ke depan. Sebelum kita pulang, bagi saudara yang berulang tahun di bulan April, silahkan maju ke depan. Ya. Mari kita akan bersama-sama berdoa, saudara-saudara. Maha besar ya Bapa Yahweh, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan April. Kami berdoa Bapa, Engkau memberkati mereka, memberi hikmat akal budi, memberikan damai sejahtera dan sukacita. Kalau mereka masih sekolah, beri hikmat daripada-Mu, sehingga di sekolahnya menjadi anak-anak yang pandai. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu ini di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Kami percaya Bapa Yahweh senantiasa menopang atas kehidupan mereka. Demikian juga Engkau memberikan kado istimewa di hari ulang tahun mereka ya Tuhan. Sehingga dengan demikian mereka akan melihat bagaimana kasih Bapa dilimpahkan atas mereka semua. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang akan memberikan persembahan tatangan pada tiap-tiap minggu pertama. Bapa berkati tangan-tangan mereka yang akan memberikan persembahan tatangan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua Hamasya, Juru Selamat kami yang ajaib. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Yevareha, Weismereha, Yevareha. Saudara semuanya, Bapak yang berkati kita. Amin. Bagi Bapak Ibu yang ingin mempersembahkan tantangan, bisa berada, kotaknya berada di depan dan berbelakang juga. Segala pujian puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya
kasih cintamu. Sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil namamu, Yahweh, Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu. Engkaulah sumber segala pengharapan, mendengar, memulihkan hati yang luluh, menyembuhkan juga menghibur. Duka lara menjadi